Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu dengan Anda semua. Saya Dr. Yeni Karneli MPD Cons. Ayo kita akan berbincang tentang bimbingan dan konseling. Sebelum kita memulai pembahasan kita, saya akan memperkenalkan dulu diri saya kepada Anda semua. Salam jumpa untuk Anda semua. Saya Yeni Karneli, lahir 10 April 1962 di Batu Sangkar. Alamat sekarang Jalan Perjuangan Raya nomor 28 Tanjung Berok, Nanggalo, Padang. Kalau ada segala sesuatu nanti yang Anda perlu untuk menghubungi saya, silakan kontak di nomor 081267070007. Aktivitas saya sehari-hari sebagai Ketua Prodi Pendidikan Profesi Konselor, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, dosen jurusan BK, S1, S2, dan S3, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, dan owner Yayasan Konseling Keluarga Indonesia. Oke, kita berbicara tentang konseling, bagaimana proses konseling itu dilakukan, dan bagaimana kaitan antara konseling, kemudian teori konseling, dan tahapan-tahapan konseling. Baik, saudara semuanya, konseling itu merupakan sebuah pelayanan bantuan oleh tenaga profesional. Jadi harus diingat bahwa yang bisa melakukan konseling adalah tenaga profesional kepada seseorang atau sekumpulan individu untuk mengembangkan kehidupan efektif sehari-harinya dan menangani kehidupan efektif sehari-harinya yang terganggu dengan fokus pribadi mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan-layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Bagaimana konseling itu kita lakukan? Nah, untuk melakukan konseling itu, maka dia berproses. Jadi tidak langsung jadi saja. Baik, saudara semuanya, kita mengenal bahwa ada 5 tahapan dalam melakukan proses konseling. Pertama, pengantaran. Mengantarkan klien untuk masuk ke dalam wilayah konseling. Yang kedua, penjajakan. Bagaimana kita melakukan eksplorasi terhadap persoalan-persoalan klien sehingga kita paham. Konselor itu paham, konselor tahu apa yang menjadi masalah dari klien itu sendiri. Tahapan yang ketiga adalah penafsiran. Setelah kita tafsirkan masalah klien, maka kita akan melakukan pembinaan. Ketika pembinaan sudah selesai dilakukan, maka kita akan melakukan penilaian. Itu 5 tahapan dalam proses konseling. Nah, sementara di dalam tahapan-tahapan itu, kita sebagai konselor profesional perlu menggunakan berbagai teknik konseling dan teori-teori konseling. Oke, saudara semuanya, kita mengenal minimal ada 43 teknik konseling yang kita gunakan dan kita mengenal ada 91 teori konseling yang kita gunakan. 43 teori konseling itu sudah kita bahas semuanya di dalam teknik labor konseling. Nah, teori-teori konseling itu ada 3 kelompok besar teori konseling: teori humanistik, teori kognitif behavioral, dan teori behavior. Nah, dalam proses pelaksanaan konseling itu, kita selalu menggunakan BMB3. Sehingga ketika terjadi BMB3, kita sudah melakukan proses konseling itu mulai dari pengantaran sampai penilaian, tahap-tahap penilaian dengan menggunakan teknik dan teori konseling, maka akan terjadi perubahan perilaku klien. Perubahan perilaku klien itu akan terlihat dalam bentuk perpostur, di mana perpostur yang terjadi harus TJS. Oke, pembahasan berikut kita akan membahas apa itu BMB3, bagaimana itu perubahan perilaku yang perpostur, dan terjadi perubahan-perubahan yang TJS.
Selamat berdiskusi. Kita ketemu dalam sesi berikutnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.